Nextnya kan bisa aja ada handphone dengan layar gulung. Oh iya kan? itu layar gulung. Layar yang bisa ya, menggulung gitu kan di mana? Kayak telur ya. Nah, Dan kalah nanti sama jajanan SD. bisa jadi lipat pun lebih tipis. Nah, gitu, karena dia gitu sistemnya bukan melipat tapi menggulung gitu kan, lebih Iya, fleksibel lagi tuh layar. Hey Tech People, balik lagi sama gua Ari di channel The Reviewers ID. Jadi kalau misalnya teman-teman agak penasaran kenapa sih kita beberapa waktu ini tuh kayak agak lama banget nggak bikin video, sebenarnya kita tuh bukannya vakum, tapi kita lagi mempersiapkan program baru. Nama programnya itu Debat Review. Asik, keren gak sih? Gila ini emang. Jadi kan udah menjelang tahun 2024 ya, udah tahun-tahun politik. Jadi kayak kalau kita bawa dengan nuansa debat-debat tuh kayak lebih keren gitu ya kan. Nah, di episode pertama kali ini gua tuh sebentar. Gue jelasin dulu debat review itu apa. Sorry. Jadi debat review itu sebenarnya sebuah program baru yang mana kita itu akan membedah suatu perangkat, suatu device, terserah itu bisa jadi dari laptop, smartphone dan apapun gitu pokoknya. Nah, kalau sebenarnya tuh mirip kayak ulasan-ulasan atau review-review ya. Cuma ini tuh dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam angle. Jadi nggak cuma kita ngomong oke nih kelebihannya ini. Kita nggak cuma ngomong gitu doang. Tapi kita ngomongin juga kelemahannya apa dan juga pro kontranya lah yang kita bahas. Nah, di debat review ini gua tuh nggak cuma ngobrol sendiri, tapi gue juga ngobrol sama Mas Desmal dari Mobi Tekno. Halo. Dan juga Mas Hari Fitrajaya dari Reviewers. Nah, Hai. jadi dua orang ini kan dua apa ya, kalau gue panggilnya pandit lah ya. Dua pandit ini yang bakalan ngomong Pandit. kelebihan kekurangannya gitu ya enggak? So guys, di episode pertama kali ini perangkat yang ingin kita ulas itu sebenarnya bukan perangkat ya, tapi lebih kepada tren. Kayak seberapa urgent sih? Udah pas banget, udah cocok belum sih kita harus migrate ke smartphone lipat gitu ya kan. Itu kayak pertanyaan yang mungkin di benak beberapa sebagian besar orang tuh ada tuh. Kayak gue udah harus pindah ke handphone lipat atau belum sih gitu. Nah, kebetulan gue ada handphonenya nih. Nih, ntar. Wah, Tara. keren. Tuh. Mantap. Coba buka. Ya kurang lebih kayak gini lah Iya. Ya teman-teman kalau mau lihat tuh. Jadi kalau teman-teman brand kalau mau handphone kalian dipasang di sini nggak apa-apa sih. Ya, Untuk sekarang baru kita doang yang bisa lihat ya. Untuk sekarang baru kita doang yang bisa lihat. Jelas banget ini. Bagus. Gue tutup lagi ya. Taruh kantong. Asik. Oke guys, langsung ya. Pertanyaan gue tuh sebenarnya sesuai dengan tema kita nih. Udah seberapa urgent sih kita tuh harus migrate ke smartphone lipat gitu loh. Kalau dari Mas Esmal dulu deh. Kalau dari gue sih gini ya, handphone dengan layar lipat ini sebenarnya kan bukan baru ya, 2-3 tahun belakangan ini yang popularitasnya mulai naik ya. Iya. Jadi kalau dari gue mikir adalah sesuai kebutuhan aja. Oke. Dimana kalau kita merasa perlu untuk berganti ke layar yang lebih teknologi terkini, yang praktis ya. Mungkin nggak ada salahnya ganti ke handphone dengan layar lipat ya. Ya contohnya gue sendiri sih. Oke, lu tuh user juga ya sebenarnya. Ya sebenarnya sebelumnya pakai yang flagship yang tinggi gitu kan. Kameranya bagus segala macam. Tapi makin kesini mobilitas gue lebih dominan dengan angkutan umum, public transportation yang kadang suasananya rame dan akhirnya gue butuh yang praktis, nggak ribet, gampang masuk kantong, nggak mengundang orang untuk wah handphone bagus tuh gini kan. Oke. Gue pakai handphone lipat jadinya dilipat kemudian ditaruh di kantong. Sama sekali nggak kelihatan tuh kan. Iya, Kan nggak mengundang orang buat berbuat jahat atau gimana tuh. Benar-benar. Itu salah satu kepraktisan yang Berarti lu tipenya nggak sombong juga ya, nggak mau pamer ya. Iya, masa gue pamer Keren, gitu, gila nih flagship ada di kantong gue gitu kan, yang lain satu bis ngeliat semua gitu kan, belasan juta gitu. Kalau kayak Ari kan agak jumawa tuh ya, jadi dia pengen diliatin terus gitu kan barang-barangnya. Jadi gue sisi praktisnya ya, kemana-mana gampang. Udah gitu kalau kita mau lihat apa sih lagi ada pesan masuk, kita mau lihat pakai
satu tangan lebih gampang juga Oh iya, kan. karena ada layar depan. Apalagi ada layar depan gitu kan. Sat udah bisa kelihatan. Itu sih dari gue sisi kepraktisannya. Berarti lebih mensimplifikasi Iya, hidup memang lo ya sebenarnya. memang ada beberapa kekurangan, tapi dalam aktivitas gua kekurangan itu bisa gua maklumin. Oke. Di mana aktivitas gua tidak terlalu membutuhkan yang apa sih namanya? Oke, contoh kualitas foto. Iya. Kalau suasana kita keadaan terang ya udah cukup, udah aman lah ya. Malah Oke. dibandingin handphone rata-rata malah lebih bagus juga. Kalau Mas Harpit gimana pandangannya Mas? Kalau gue sih masih cukup nyaman ya pakai HP apa ya disebutnya HP konvensional kali ya. Iya, smartphone pada umumnya lah ya. Faktornya Iya, masih pada umumnya gitu. Gue masih nyaman tuh. Oke. Jadi udah lihat trennya udah berjalan. Cuman masih belum kepikiran nih gue harus beralih gitu ya. Oke. Karena mungkin ada beberapa hal yang menurut gue masih gue perhatiin nih Oke. sebenarnya. Oh, jadi lu merhatiin terus tuh ya. Iya. Tapi walaupun lu belum mau pindah tapi lu masih tetap ngikutin gitu ya. Kayaknya perlu nih nanti suatu saat. Cuman untuk sekarang kayaknya masih ada beberapa hal yang masih gua notice kayak kayak durabilitas mungkin ya. Oh iya durabilitas ya. Durabilitas kayak mungkin engselnya atau layarnya tuh gue perhatiin sih beberapa HP lipat sekarang kan ya mungkin nextnya juga mungkin bakal kayak gitu juga sih mungkin kayak ada lipetannya tuh kan. Oh masih terlihat ya. Mungkin kedepannya ada HP lipat yang nggak ada lipatannya mungkin seperti itu ya. Pokoknya hal-hal seperti itu masih gue perhatiin dulu kan nanti di situ mungkin dibandingkan layar yang biasa tuh bisa aja kalau mindset ya mungkin lebih rentan kali ya harus pakai engsel terus harus dilipat-lipat layarnya lebih fleksibel mungkin kualitas durabilitasnya lebih gimana ya masa bukan jelek cuman kurang tahan lah kurang tahan dibandingkan HP biasa gitu. Iya memang kan tapi saya tahu gua sih kalau smartphone lipat itu kenapa dia layarnya bisa dilipat-lipat dia tuh juga memang layarnya lebih tipis ya sebenarnya ketimbang smartphone flagship atau smartphone yang lain gitu loh. Jadi ya memang mungkin benar aja sih kalau dari sisi durability ya. Dan mungkin satu lagi Pak, gua mungkin nanti bakal butuh penyesuaian. Kalau dia kan udah nyoba dan ternyata penyesuaian dia bagus gitu kan, langsung cocok nih. Kalau gua belum tahu juga nih, karena kita kan beralih dari yang biasa kita pakai, kita ganti yang lipet tuh bakal seperti apa nantinya gitu loh. Tapi kan gini Pit, kalau misalnya lo lihat ya, kalau di pasaran tuh udah banyak tuh brand-brand yang sudah mengeluarkan smartphone lipat mereka gitu. Di belahan dunia lain pun kayak udah banyak. Ya bukannya nanti lu nggak takut dibilang, lu ketinggalan zaman lu dasar orang desa lu gitu nggak sih? Kalau gue sih lebih ke kebutuhan ya. Oh, oke. Jadi balik lagi ke kebutuhan. Dan ada satu hal nih kayak kalau ngomongin sama-sama HP flagship ya, ini kan sama kan. Tapi kan mungkin karena dia lipat tuh butuh biaya produksi lebih tinggi. Iya, R&D-nya tinggi. Dia ada pemangkasan di beberapa sektor mungkin kayak kameranya mungkin dibandingin flagship yang dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama dibandingin flagship lain. Dan sementara ini kan kebutuhan gua kamera tuh gua lebih banyak bikin konten dan butuh kamera yang kualitasnya misalnya yang bisa 100 kali zoom gitu kan. Dan itu untuk saat ini di HP lipat kan kita belum bisa nemu tuh. Betul. Nah, mungkin karena pemangkasan fitur untuk membiayai produksi lipatnya itu loh. Membiayai R&D-nya kali ya. Ya mungkin. Nah itu gimana Mas menurut lu Mas? Itu benar juga ya, sih. Memang benar. Jadi gini ya. Asal muasalnya dia layar lipat itu kan tadinya bukan hanya mewujudkan atau memenuhi permintaan pasar smartphone, tapi juga pasar lifestyle gitu kan. Iya betul. Dimana orang yang menggunakan handphone lipat itu pasti dia orang-orang yang kadang memikirkan juga gaya hidup, lifestyle-nya dengan fashion-nya atau gimana gitu kan. Betul. Karena dari desainnya juga kan beda ya. Betul. Kalau kita apalagi casing-casingnya sekarang menarik-menarik tuh. Lu bawa dengan apa namanya? Dengan OOTD yang ya sekarang mungkin lagi tren atau gimana buat anak beberapa kalangan ya. Dan mungkin itu juga lebih pas ya. Pasar juga udah mulai pengen yang lain lah. Betul. Tapi kalau dari sisi gue sendiri sih memang gue lebih jujur ke sisi praktis ya. Karena gue selama ini ya itu tadi balik lagi ke angkutan umum segala macam. Kok gue pakai handphone yang layarnya gede-gede, ya gue sebenarnya pakai yang flagship juga, bahkan di atasnya itu gitu kan, yang bisa berzoom berpuluh-puluh kali gitu kan. Tapi layarnya gede segala macam agak repot juga ya pakai di dalam suasana yang rame. Sementara pakai yang
lipat kayak kita pakai handphone zaman dulu yang kecil-kecil tuh. Iya. Enak kan? Dan menariknya tuh HP Nah. lipat tuh yang sekarang tuh ada juga kan yang form faktornya waktu kita full sama Iya, kayak sama. yang HP Pada saat kita buang konvensional sebenarnya gitu. jujur layarnya jadi sama gitu kan. Tapi pada saat kita pakai ya sebutuhnya gitu dalam artian cuma pengen ngeliat si A lagi kirim pesan apa sih nih, dia nanya apa sih nih, nggak usah buka juga dari layar depannya itu yang kecil Bisa udah kelihatan, kebaca. Oh ya udah nanti gue jawab deh kalau gue udah turun gitu. Biasanya tuh kalau lagi di mobil sih tuh. Nah, iya kadang juga kalau nggak hanya transportasi umum ya, kalau kita bawa mobil juga nggak perlu effort yang banyak buat megang handphone, cukup saat lihat depan, udah cukup dah. Iya. Tapi kan sebenarnya fungsi itu bukan fungsi utama ya, bukan hal yang baru. Iya, memang. gitu loh. Karena dari jam tangan aja kayak gue nih kan gue pakai Galaxy Watch Widih. 4 ya. Jadi gue tuh sebenarnya bisa jawab Iya, chat memang. gitu loh. Kayak ada beberapa template yang bisa I'm on my way bla bla bla, OTW segala macam gitu tuh bisa dari WhatsApp kan. Jadi nggak harus beli Iya, handphone lipat gitu. sebenarnya kayak itu ya. Sebenarnya ada beberapa orang yang menggunakan smartwatch ya. Kemudian dia cuma kalau udah bagi gua pribadi masih agak gimana ya? Lu naik transportasi umum, tangan lagi satu baca masih agak-agak ini sih gua kalau Masih gua agak kurang nyaman ya. Iya, kalau lebih gua handphone dipegang untuk ngeliat sesuatu yang memang masuk ke handphonenya gitu ya. Itu gue lebih senang di situ gitu. Lebih nyaman nyaman kayak gitu ya. Nah kalau lu gimana Pit? Kayak tadi kan tapi gini Pit nih situasinya masih gue ngerti sih. Jadi kalau misalnya nih kalau gue waktu itu pakai handphone lipat kan, gue lagi di cafe nih gitu. Terus kalau ada chat masuk kan gue cuma tinggal keluarin. Nah, gitu kan. satu tangan pun bisa loh. Satu tangan bisa, cuma kan biar lebih kelihatan, biar lebih bragging gitu kan. Buka. Dibuka, ketik gitu. Terus juga ada kalau kemudahan-kemudahan lain kayak misalnya gue mau ngedit video dari handphone nih, guys. Gue mau ngedit video dari handphone tuh karena layarnya besar, jadi apa ya namanya ya? Resolusinya juga lebih gede, terus toolsnya tuh yang tadinya kecil-kecil di handphone biasa, itu tuh jadi lebih besar gitu loh. Jadi gue karena jempol gue gede tuh gue jadi lebih nyaman gitu loh. Oh iya, satu lagi nih gue tambahin ada salah satu yang gue nikmatin di handphone lipat adalah apa? Apa tuh? Sisi fitur kamera, terutama pas kita selfie. Oh iya. Kalau lu pakai handphone yang biasa, lu harus megang dong. Iya. Kalau lu mau sendiri, lu pakai tripod dong gitu kan. Kalau dia enggak, karena dia bisa dilipat ya. Taruh aja tuh di mana? Lu ada lampu taman kayak yang dudukannya rata, taruh di situ. Lu jauh karena dia dia lipat, jadi dia bisa stabil gitu. Itu dari pertanyaan Ari tadi tuh, gue juga notice masalah itu gitu loh. Gua enak banget kayaknya di situ. Maksudnya ini suatu saat gue bakal butuh juga nih, karena kayak kita pengen bikin video, kita udah gak perlu kayak tripod, kita lipat aja udah simpen dari jauh, kita udah bisa bikin video jadi kan. kayak handycam juga. Jadi handycam terus dan menariknya juga kan udah mulai banyak, bukan banyak, ada yang anti air kan, Ada yang anti air ya. Bahkan kita bisa bikin, kalau gua lihat Tapi emang bentar gue penasaran. Kenapa lu butuh handphone yang anti air? Lu mau bikin konten? Iya dong. Basah-basahan Kita kan kalau lagi main pengen bikin konten estetik gitu kan. iya. Enggak, gua lihat di kayak konten-konten IG itu bahkan kan yang HP lipat disimpan di dalam air, dilipet gitu bisa jadi estetik gitu, kayak ada ikan gitu. Iya, underwater Udah nggak perlu standing, kita simpan aja dalam air gitu. Kelihatannya kita lagi main sama di akuarium sama ikan gitu. Dan pasti stabil, pasti dengan kondisi lu tinggalin juga posisinya sama. Jadi kita bisa eksperimen gitu. Karena lebih unik sih, beda gitu loh. Sementara yang konvensional kan nggak bisa seperti itu gitu loh buat bikin konten. Betul. Dan satu lagi nih, itu kan ngomongin kelebihannya yang gua notice tuh nanti. Wah, ini bagus nih next. Kayaknya gua bisa juga nih pakai HP lipat nih ya. Cuman kayak tadi tuh yang masih ada kayak baterai itu. Itu tuh concern lo ya, lo itu ya. Karena kan layar yang segede itu, dua lagi kan, layar 3 bahkan. Iya memang. Memang gua rasain baterai memang sedikit lebih boros dibandingkan dengan handphone yang standar ya, yang mau nggak mau butuh supply yang lebih besar dong gitu loh. Sementara kan kalau pengen pakai lebih lama gitu kan, ya itu. Dan kapasitasnya juga kan sementara nggak gede-gede banget gitu ya. Oke, jadi dan satu lagi Pak, apa tuh? Aspek rasio layar buat aplikasi tuh. Oh oke, ya. Maksudnya third party, support third party ya. Developer kan bikinnya yang standar buat HP konvensional. Mungkin ada beberapa yang
Udah support. nggak kompatibel Oh, gitu iya. loh. Mungkin itu aja sih. Kalau nextnya udah bener-bener banyak banget HP lipat, ya mungkin udah waktunya beralih gitu. Oh jadi tapi kalau untuk tahun 2023 ini lo rasa belum ya? Masih belum lah kalau buat gue ya. Kalau buat Mas Desmond. Cuman nggak tahu nih kalau nanti keluar HP lipat baru, wah bagus nih keren, bisa Iya, aja bisa gua aja beralih gitu ya. loh. Ya balik lagi sesuai kebutuhannya nggak? Tapi itu benar juga Mas. Tadi benar omongannya Harvey Iya, itu yang memang. soal baterai itu Memang. yang gue rasain sih sebenarnya gue pakai handphone lipat, baterainya udah gede juga. Cuma karena gue tuh heavy user, terus Iya, gue benar. ngedit dokumen karena enak banget men. Jadi itu handphone enak banget buat ngedit dokumen, ngedit video bahkan gue pakai di situ dan ya udah itu baterainya cepet habis sebelum gue sampai rumah itu baterai. Ya udah memang. Bayang sih yang Itu gue juga ngalamin sendiri memang. Dimana pada saat berangkat 100%, pada saat gue belum nyampe rumah, itu gue sebenarnya udah ngisi lagi. Betul, Gitu loh. Kalau memang mau sampai malam. betul. Emang. apalagi lipet yang begitu dibuka seukuran tablet itu udah Iya. udah asik banget Iya gitu. itu enak banget sih itu. parah. Begitu dilipet lebih ringkas gitu. Lebih ringkas. Itu kan. Tapi kan gini ya, ini pertanyaan gue nih buat teman-teman juga. Harga smartphone lipat itu kan nggak murah, ya kan? Ya belasan lah gitu. Nah, ini gue nanya ke teman-teman ya. Sebenarnya lebih enak, lebih perlu lu tuh pakai handphone lipat, willing buat beli belasan juta untuk handphone lipat, atau handphone flagship lainnya yang kayak tadi Harpit bilang ada kelebihan di kamera, kelebihan di baterai gitu, atau mungkin bahkan handphone gaming, HP gaming kan juga. Ya kalau lu gamers kan kayaknya lu willing pakai handphone gaming gak sih? Kalau menurut lu itu gimana? Kalau kan ya tadi balik lagi Oke. kebutuhan kita apa, kemudian kita mau seperti apa. Iya. Kalau lu misalkan mementingkan udah mulai mementingkan ke sisi kepraktisan segala macam, di mana kerjaan lu jadi udah sibuk gitu loh. Lu nggak gamingnya mungkin tidak terlalu banyak, mungkin lipat lebih praktis ya. Tapi kemudian ada juga yang lu butuh yang fiturnya maksimal segala macam, butuh durability yang lebih tinggi, kemudian kamera yang lebih oke gitu kan. Itu mungkin handphone flagship yang dengan desain standar biasa itu mungkin jadi pilihan. Tapi kalau lu tipe yang orang sambil nunggu bis, sambil nunggu mobil atau nunggu jemputan, lu main game untuk ngisi waktu, dimana kalau pakai handphone lipat mungkin baterai lebih cepat drop kan. Ya handphone gaming pilihan yang menurut gua lebih bijak gitu kan. Dimana dari sisi feature, FPS segala macem itu sudah dukung, mata lu juga lebih nyaman gitu kan. Jadi kalau dari kacamata gue ya memang ya lu sekarang butuh yang mana gitu kan. Itu balik lagi kita ada di aktivitas seperti apa. Kalau lu sendiri gimana Pit? Kalau gue sih berharapnya ya nantinya karena semakin banyak produk, harga mungkin jadi semakin murah itu bisa ya. juga. Secara teknologi kan harganya Itu hukum makin, inilah, hukum bisnis pasti. Nah di situ mungkin nanti kan spek jadi tetap tinggi kan, tetap standar dengan harga yang mungkin lebih terjangkau gitu. Nah mungkin di situ syukur-syukur sih ternyata semua ganti HP lipat ya sekarang nanti di masa depan gitu kan. Ya emang kayaknya kalaupun emang begitu orang pakai nyaman, enak dan secara biaya produksi lebih murah, ya mungkin apa salahnya gitu. Ya, jadi benar. berbanding sama gitu loh HP konvensional sama lipat, tinggal kita pilihannya Ya, mau yang benar. mana aja gitu loh. Lebih ke situ sih kalau gua. Kalau di gue juga gue tambahin, gue dari dulu memang tipenya orang yang cukup penasaran ya Oke. sama teknologi baru. Berarti lu FOMO ya? Generasi FOMO jadi ya? gue kadang oke juga nih yang ini. Gue kadang penasaran dulu ada handphone yang pakai satu kamera tapi bisa depan bisa belakang. Iya. Nah itu gue juga dulu cukup penasaran. Nah, akhirnya gue pernah pakai rotate. setahun gitu Di kan. rotate itu kameranya. Enak juga ternyata gitu kan. Dia cuma rotate doang gitu Iya, kan. iya. Jadi menurut gue nih handphone lipat ini sebenarnya awal dari kepraktisan dari sisi layar. Nextnya kan bisa aja ada handphone dengan layar gulung. Oh iya, kan? itu layar gulung Layar tuh yang bisa sudah, menggulung gitu kan di mana. Kayak telur ya? Telur gulung. Nah, Dan udah kalah bisa- nanti sama jajanan SD. Bisa jadi lipat pun lebih tipis. Nah, gitu. karena dia Gitu loh. sistemnya bukan melipat tapi menggulung gitu kan, lebih Iya, fleksibel benar. lagi tuh layar kan. Tapi nanti bakal ada orang-orang kayak Harpit yang bilang, wah ini durability-nya bla 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 ya kan? Tapi Pit, gua yang nanya nggak apa-apa sekarang Pit, bukan Nggak berarti mau, gua nggak mau ditanya. bukan berarti lo lagi nggak mau karena di daerah lu belum ada yang jual kan? Enggak sih, lebih ke Iya, itu iya, tadi iya. kata lu lebih Iya. ke kebutuhan sih untuk saat ini gitu loh. Nah, oke Pit, tapi kan benar kata Mas Desmal tadi ya kalau secara dari segi kamera mungkin nggak terlalu apa ya? Ya di harga yang sama. Di harga yang sama Iya, nggak terlalu ini gitu. Cuma kan
kayak tadi tuh dibilang tuh handphone lipat tuh gue bisa make kamera utama sebagai kamera Iya. selfie gitu loh, Nah. maksudnya. Itu kan menarik. lebih Jadi kemudahan kan. jadi Meskipun sebenarnya- resolusinya Iya. ya lu nggak bisa resolusi gede dan nggak bisa zoom yang banyak gitu loh. Gue lagi lihat, gue notice juga kayak kelebihan-kelebihan yang tadi tuh, kayak kameranya, kemampuan lipat bisa kita pakai eksperimen apa, jadi bisa kita coba apa sih keunikan dari dia yang jadi kelebihan gitu loh. Oke, Nanti kan kalau mulai lebih banyak kelebihan yang bisa kita manfaatin, kenapa enggak kita pindah betul, gitu loh. Oke, Mas, tapi kan gini Mas, tadi tuh kalau misalnya gue lihat di handphone flagship ya, kalau handphone flagship itu kan dia ada berbagai macam lensa tuh, mulai dari lensa tele, terus juga ada lensa wide, lensa utamanya juga yang punya resolusi besar gitu loh. Nah, kayaknya di handphone lipat tuh kayak nggak ada gitu ya. Nah Ya. itu gimana tuh Mas? Kalau menurut gua gini ya, mungkin kan R&D-nya juga kan biayanya nggak murah ya kalau yang lipat ya. oke. Iya. Jadi bisa aja mungkin produsen naruh, cuma mungkin harganya jadi Lebih mahal. Akhirnya dia takut pasarnya nggak ada, bukan nggak ada ya, pasarnya jadinya nggak terlalu rame. Sangat segmented. Kemudian lipat itu kan berarti ada 2 bagian bodi kan. Oke, betul. Nggak pasti dalamnya tidak akan seluas handphone dengan desain yang biasa kan. Oke. Dia dari mana dari atas sampai bawah ruangannya pasti lebih banyak dibandingin lipat yang dibagi 2 atas dan bawah. Ruangannya pasti menyempit. Oke. Dan produsen pasti harus pintar-pintar itu milih hardware atau milih part yang sesuai buat Si smartphone tadi. smartphone-nya atau handphonenya tanpa merusak desain kan. Oke. Ya. Jadi menurut gua sih bisa aja nanti nextnya kita nggak tahu ya. Sekarang kamera aja resolusi makin gede tapi ukuran makin kecil. Betul. Nextnya ke depannya bisa aja yang telefoto mungkin kecil dan akhirnya Bisa masuk masuk ke ke dalam dalamnya handphone lipat gitu aja. Atau mungkin harganya seperti yang Harpi tadi bilang, di mana sudah produksinya sudah mulai massal, Iya. di mana sudah banyak pemain yang ikut masuk di dalam, harganya jadi Lebih terjangkau. lebih terjangkau dan akhirnya produsen berani buat main yang sensor kamera yang sensor lebih tinggi. Iya. Tapi apakah kedepannya bakal lipat semua apa enggak sih sebenarnya? Atau memang ini cuma tren aja setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu ya balik lagi ke desain yang awal gitu. Jadi cuma seasonal doang atau gimana sih kalau menurut lu? Kalau menurut gue gini ya, lipat itu lifestyle, tetap ada unsur gaya hidup. Kemudian ke sisi kepraktisannya juga dia bisa ya lu mau ukuran kecil atau mau ukuran yang standar bisa. Jadi kalau lipat itu sebenarnya kan seperti yang gue bilang tadi awal dari mungkin teknologi yang lain. Bisa jadi nextnya ke depannya teknologi layar gulung lebih dipakai atau bagaimana. Tapi tetap menurut gue handphone dengan layar flat standar yang biasa nih yang sekarang nih apa yang orang bilang candy bar ya. Iya. Ya. Itu tetap ada sih, tetap ada karena itu kayak akan jadi komparasi untuk saat ini sampai ke depan sampai mungkin bener-bener kita nggak tahu, siapa tahu aja kita nggak butuh handphone lagi kan. Siapa tahu aja kita dalam kacamata kita nih udah masuk chip smartphone di mana lu baca pesan udah dari layar kacamata kan bisa aja nanti ke depannya kita. Oh iya sih benar sih. Iya nggak? Masuk akal. Dunia kan teknologi berubah. Betul. Ya itu juga nanti kan penerimaan masyarakat terhadap HP lipat itu sendiri seperti apa nanti kan itu lebih ke demand-nya nanti Demand-nya, pada ya. akhirnya. Tapi kan buat sekarang kalau menurut gue sih kendala tetap di harga ya. Oh di Ya, harga ya. betul. Karena jujur aja nih Kayak kayak segmen-segmen lain yang emang belum mampu beli HP lipat sebenarnya udah banyak yang tertarik gitu loh. Wah, kayak ngimpi gitu loh. Suatu saat gue pengen nih HP Pengen lipat ya, atau gitu. kalau misalnya beli HP dong, gue pengen beli HP lipat gimana Iya, caranya. iya. Kayak gitu. Masa masyarakat juga sebenarnya udah tahu, udah aware dengan Iya. keberadaan HP lipat. Cuman memang segmennya begitu tuh lihat harga, Nah. di situ gitu loh. Mungkin kalau di dunia teknologi kita pasti tahu lah ya. Brand itu udah banyak yang prototipe lipat ya. Betul. Bahkan di acara-acara event internasional tuh semua sudah udah dipamerin. Ya. Cuma kan mereka mikir untuk masuk ke Indonesia itu pasarnya gimana. Iya. Sekali lagi balik lagi ke harga. Kalau harganya masuk, gue sangat yakin sih itu akan menjadi populer dan tren baru juga. Maksudnya tren yang sifatnya nggak sementara. Tapi kan gini. Kemarin itu waktu war tiket Coldplay itu kan harganya juga nggak murah kan. Tapi banyak banget yang beli tuh.
yang nggak dapat juga banyak banget gitu loh. Berarti kan sebenarnya Dan banyak banget yang mimpi pengen beli tapi nggak bisa gitu. iya, tapi kan berarti sebenarnya tuh dari sisi kemampuan ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia kan ya nggak dikit nggak Iya. ini lah. Ya masalahnya kan Nggak gini minim-minim Ri. banget lah gitu. Coldplay kan datang setelah ditunggu berpuluh-puluh tahun. Iya, betul. Akhirnya belum tentu datang lagi. Cuman Betul. kalau lipat kan lu datang ke mall juga itu barang ada, besok datang lagi juga ada lagi. Tapi kan masalahnya gini Mas, kalau misalnya ini gue agak kurang setuju nih. Kalau misalnya Coldplay itu kan lu bayar jutaan, desek-desekan nonton sekali doang gitu loh. Ya experience lu cuma di hari itu atau lu omongin sampai setahun ke depan lah palingan. Nah, kalau handphone lipat kan habis lu beli, lu pulang di rumah lu foto-foto, selfie itu masih bisa lu pakai 2, 3 bahkan sampai 5 tahun ke depan tuh masih ada unitnya gitu, masih ada barangnya. Kalau habis nonton Coldplay kan lu cuma dapat wristband doang gitu, wristband doang ya gak sih? Iya, tapi beda kan sensasinya dia bisa nonton artis pujaan gitu kan. Dia lagi nyambung ke Coldplay, Iya, beda. analoginya jauh banget. Ya, mungkin kalau nanti siapa banyak juga kan orang yang sampai sekarang masih mendambakan Rolling Stone hadir di Iya, benar. di Indonesia gitu kan. Sampai sekarang belum. Kalau misalkan benar tiba-tiba walaupun udah tua, gue sangat yakin juga yang beli juga banyak. Oh iya benar sih. Walaupun udah gaek ya. Ya, kita bikin segmen baru, debat musik ya. Gimana? Menarik nggak? Boleh handphone di perangkat teknologi tapi untuk musik. Tapi gue bukan orang yang ngerti musik sih sebenarnya. Terus ngomongin Coldplay apa maksud lu? Oh iya, enggak, gue cuma komen. Oke, jadi biar hype aja ya, mumpung lagi hype, jadi kita angkat juga gitu ya. iya tapi iya benar sih. gue salah satu orang yang kesel karena gue nggak menang war waktu itu. Nah, itu. Berarti dia curhat. Curhat. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi dan bragging juga. Iya. Woi, gue mampu nih beli tiket Coldplay gitu kan. Nggak gitu. Tapi memang sih sejujurnya masih banyak yang perlu dilakukan brand untuk handphone lipat ini lebih perfect, lebih sempurna, lebih bagus atau sebanding dengan flagship yang sekarang ada dalam bentuk yang di bar ya. Dan gue seneng juga Iya. vendor-vendor udah mulai main ke segmen itu gitu loh. Betul. Seru, bakal jadi seru dan bakal lebih menarik gitu nanti. Jadi mungkin kita nggak tahu aja bisa lipat, nanti mungkin handphone ada bentuk sepatu gitu, ada kayak kayak di ini dong, video-video komedi itu kan. Ngangkat sepatu juga betul. Nah, gue juga udah nanya ke beberapa teman sih di Instagram gue tadi barusan. Nah itu gue pertanyaan gue gini nih, lebih suka HP layar lipat atau layar yang biasa gitu. Nah ada beberapa teman yang jawab. Ya yang pertama anak buahnya Harvit yang jawab. Sorry. Kirain pertanyaan dia kan suka aneh-aneh. Takutnya seberapa sayang kamu terhadap pasangan gitu. Aduh. Sayang mana pasangan apa handphone lipat? Udah. Lanjut. Lanjut, Re. Jadi pertama @febiani06 dia bilang lipat tapi bisa kopas. Kopas maksudnya? Kopas. What's that? Oke lah. Terus ada lagi Kopas itu yang mall itu ya, bukan ya? itu kokas. Oh, Kokas. Ada lagi @agan adit jawabannya handphone, dia lebih suka handphone dengan layar yang biasa. Nah terus ada lagi di terakhir ya M Faisal Hadi Putra. Halo Faisal, ini teman gue banget ya best. Gue udah nanya ke situ. Halo Faisal. Dia bestie gue ini. Dia lebih suka handphone layar biasa tapi melengkung di bagian tepinya. Wih di Edge ya? Iya, Edge itu kayak handphone flagship zaman sekarang. Tapi lipat sih. ya. Handphone biasa. Handphone biasa. biasa. Nyimak. Sorry. Oke, guys, mungkin itu dulu kali ya di episode pertama ini. Jadi kalau menurut Harpit tadi belum dulu di tahun 2023, mungkin tahun 2024 oke. Nah, kalau menurut Mas Desmal ya why not gitu. Kalau punya duit beli aja gitu. So, kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, guys. So, gua Ari, Desmal. Gue Hari. kita pamit. See you. Bye.